Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saya kembali Pendeta Billy Rafael. Kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan dalam Sunday Service dan kepada saudara-saudaraku, umat Tuhan, milik Tuhan, smart people. Mari sama-sama kita berdoa lebih dulu. Terima kasih banyak Tuhan untuk saat ini kami akan menerima kebenaran. Dan kebenaran, Yohanes 17 ayat 17, Bapa, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Biarlah kebenaran menguduskan kami. Di mana roh Tuhan, di situ ada kemerdekaan. Berbicaralah Tuhan, kami mau mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus, kuasai kami. Supaya iman kami mengatasi segala ketakutan yang kami akan hadapi di tahun-tahun ini maupun tahun-tahun yang akan mendatang. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Faith over fear. Iman mengatasi ketakutan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita buka lebih dulu dalam Matius 16. Ayat 13 sampai 16. Matius 16 ayat 13 sampai 16. Seseorang akan percaya kepada Tuhannya kalau dia mengenal Tuhannya dengan benar. Kalau dia mengenal Tuhannya dengan benar, iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan, dan itulah yang mengatasi ketakutan. Kita akan belajar tentang Petrus. Petrus seorang penakut kan? Dan sampai 3 kali dia menyangkal Yesus. Kemudian dalam Matius 16 ayat 13. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia, atau salah seorang dari para nabi. Kenapa orang menjadi takut? Kenapa Petrus menyangkal Yesus? Dalam ketakutannya dia mengatakan, aku tidak kenal Yesus. Aku tidak kenal dia. Dia penakut. Ya kan? Kenapa? Karena Petrus tidak mengenal Tuhan dengan benar. Waktu Yesus bertanya kepada murid-muridnya, termasuk kepada Petrus, menurutmu siapakah aku? Anak manusia. Anak manusia ini kan huruf besar semua kan? Anak manusia artinya Yesus. Menurut kamu siapakah aku? Kata orang siapakah aku? Ya gitu kan? Ya, kata orang, engkau adalah Yohanes Pembaptis. Karena waktu menyatakan kebenaran itu nggak takut. Cara ngomongnya seperti Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis ngomong ke ahli Taurat, hai ular beludak. Yesus pun ngomong sama ahli Taurat, hai kuburan, kamu seperti kuburan yang dilabur putih, tapi di bawahmu penuh dengan tulang belulang, hai ahli Taurat. Yesus berbicara kebenaran seperti Yohanes berbicara kebenaran. Maka orang taunya Yesus seperti Yohanes Pembaptis. Lalu Yesus bertanya, kata orang siapa lagi? Aku seperti siapa? Atau apa kata orang tentang aku? Oh, kamu seperti Tuhan, kamu seperti Elia, begitu. Kenapa Elia? Elia melakukan mujizat. Api turun dari langit. Nah, mujizat terjadi. Yesus pun melakukan banyak mujizat. Makanya dia disamakan seperti Elia. Lalu disamakan seperti Yeremia. Lalu disamakan seperti para nabi. Ya, Yesus juga menangisi Yerusalem kan? Dia mengeluarkan air mata. Itu dia samakan dengan nabi-nabi yang menangisi bangsanya. Nah, tetapi Yesus berkata begini. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Mesias, anak Yahweh yang hidup. Ya, jadi anak Bapa. Dikatakan begini di dalam ayat yang ke-16, Matius 16 ayat 16. Lalu Yesus ayat 15, lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Jadi saudara, Yesus mau murid-muridnya kenal dia,
bukan kata orang. Tapi Yesus mau supaya murid-muridnya mengenal Dia. Apa kata kamu? Apa kamu katakan tentang aku? Bagaimana kamu mengenal aku? Ya, kadang kita para pendeta itu bicara kebenaran firman, ya kan? Ada jemaat yang terima, ada jemaat yang tidak terima. Tapi kalau saya pelajari tentang murid-murid Yesus, ya kan? Yesus sudah disalib, ya kan? Yesus dikubur 3 hari, mereka belum mengerti firman. Makan, minum, tidur, ngobrol dengan Yesus Tuhan, murid-muridnya belum mengerti kebenaran. Sampai di ayat selanjutnya waktu Yesus bangkit, mereka baru ngerti ayat firman Tuhan. Mereka baru terbuka tentang kebenaran. Ya, jadi saya tidak pernah kecewa. Kenapa? Karena Tuhanlah yang membukakan melalui Roh Kudus. Apabila ada jemaat yang belum mengerti, kalau jemaat belum mengerti, Roh Kudus akan buat mengerti. Nah, tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita tidak mengenal pribadi Tuhan kita, Yesus, maka ketakutan akan kita hadapi tiap hari. Kita akan hidup dalam ketakutan. 2026, begitu harga, bukan naik harga, ganti harga. Begitu ganti harga, mulai takut. Perang di sana sini, mulai takut. Katanya tahun 2026 akan terjadi kegoncangan ekonomi. Bahkan ada seorang yang mengatakan begini, kalau nilai rupiah dolar, $1, nilai rupiah, nilai tukar rupiahnya menjadi 22.000, maka Indonesia akan kolaps. Indonesia akan kembali kepada tahun 1998. Pada saat 1998 saya ada di Jawa, di Semarang, tapi saya pulang kampung. Ya, saya pulang kampungnya ke Jakarta karena saya orang Jakarta. Ya, orang Jakarta kalau ngomong dari Jawa Tengah kan pulang kampung. Pulang kampungnya kemana? Ke Jakarta. Waktu saya pulang kampung ke Jakarta tahun 1998 bersama istri, karena saya 1996 ada di Jawa Tengah, di Kabupaten Semarang kan. Tahun 1998 saya datang ke Jakarta, apa yang terjadi? Saya sebenarnya mau ajak istri saya ke Ancol gitu ya, ke daerah-daerah wisata ya, ke daerah sana, ke Jakarta Utara. Kok saya lihat kok sepi sekali, kendaraan sepi. Ke di daerah Dufan, Dunia Fantasi, Ancol ditutup. Ternyata ada kegenting apa itu ya? Mencekam katanya begitu, mencekam. Jakarta mencekam, semua ditutup. Ya orang namanya kita dari Jawa Tengah, dari Kabupaten Semarang kan nggak ngerti. Kondisi Jakarta saat itu kita nggak tahu karena begitu cepat kejadian-kejadiannya. Lalu sampailah kami di Jakarta dan kami ke Jakarta Utara, Dufan ditutup, Ancol ditutup, kami heran. Ini kok sepi banget. Begitu kami pulang ke Jakarta Timur, saudara, turun dari mobil itu tentara ngejar-ngejar para perusuh. Kami turun dari mobil bersama istri, dari mobil angkot, kami naik angkot karena memang sepi sekali ya, kami naik angkot. Waktu itu ya tahun 98 kan belum ada Grab, belum ada ojol ya, kita masih naik angkot. Turun dari angkot tahun 1998, waduh saudara, itu tentara ngejarin perusuh, tembakan sana sini, kami baru dengar itu di depan mata kami. Saya menyingkir pelan-pelan sama istri karena takut. Karena begitu tentara itu nembak benar-benar orang-orang perusuh itu. Kenapa perusuh itu? Karena mereka ambil barang mereka menjarah, mereka merampas. Ya, Indomaret dirampas, diambil barang-barangnya, toko-toko elektronik diambil keluar barang-barangnya. Saya lihat dengan mata saya, kepala saya sendiri. Makanya ada isu-isu yang berkembang bahwa ada mafia, ada kelompok etnis tertentu naik motor ditarik, dipukuli, ya, perempuan-perempuan diperkosa. Saya lihat sendiri bukti-buktinya.
dari yang saya bisa percaya. Ya. Lalu ada yang dibunuh, ada yang dibakar tahun 1998 saat ekonomi anjlok. Saya membangun gereja tahun 1998. Ya. Sebenarnya tahun 1997 kami mulai bangun gereja. 1997 akhir. Tapi karena kami bertahap, begitu kami bangun Krismon, semen harga 10.000 bisa melonjak jadi 50.000. Itu bukan naik harga, ganti harga. Besi yang kecil begini katanya itu kan 8 apa berapa 10. Bilang begitu naik itu katanya 12. Ya, udahlah, beli aja. Meskipun mahal. Tapi nyatanya walaupun mahal, satu ibu saja yang dipakai Tuhan, seorang pemilik pabrik, bangunkan gereja kami, kirim insinyurnya, ya kan? Kirim apa namanya barang-barang untuk materialnya, kirim tukang. Wow, kami cuma nonton, nonton dan selesai. Wow, diselesaikan luar dalam, keramik selesai, semua selesai. Hanya butuh satu wanita. Kalau Tuhan bekerja, apa itu Krismon? Apa itu Krismon? Nah, tapi saudara, dengar baik-baik. Kalau kita tidak ngerti siapa Tuhan kita, bagaimana iman bisa mengalahkan ketakutan? Bagaimana iman bisa mengambil alih? Bagaimana iman bisa berkuasa om kita nggak kenal? Kenal Tuhan dari kata orang, oh dari kata ini, ya yang lagi sosmed terkenal itu dari penginjil itu, ya saya nggak sebutkan namanya ya. Dari bapak itu, dari pendeta itu, wah, dari medsos ini dan itu, ya, dari YouTube. Tuhan bertanya, kamu kenal aku nggak? Ya dari kata orang begini, enggak. Saya bertanya, siapa aku menurut kamu? Siapa aku menurut Anda? Kata Tuhan. Tuhan tanya. Lalu Petrus berkata begini kan, maka jawab Simon Petrus, engkau ayat 16, engkau adalah Mesias. Bisa ditampilkan ayatnya, Matius 16 ayat 16. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Tuhan berkata, Simon, berbahagialah engkau. Karena itu dari Bapa, pernyataan Bapa. Wow. Simon mengatakan, siapa Tuhan menurut Bapa. Menurut dia, Simon. Tapi mengatakan tok, hanya mulut tok, ya. Hanya mulut doang. Tuhan mau kita mengenal dia secara pribadi. Bukankah habis ngomong Yesus engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Bukankah habis itu Petrus menyangkal Yesus 3 kali? Bukankah waktu itu Petrus ditegur oleh Yesus, hei iblis, hei setan, enyahlah. Waduh, katanya mengenal Tuhan. Ya, siapa Tuhan itu? Kalau Petrus berkata engkau adalah Mesias atau Tuhan, siapa Tuhan? Tuhan itu kurios. Kurios. Kurios itu artinya maha kuasa. Berkuasa atas kita. Ya. Jadi kalau kita manggil dia Tuhan, engkau juru selamatku, engkau baik padaku, engkau mengasihi aku. Yes. Tapi ingat, Yesus itu kurios. Yesus itu Tuhan. Yesus itu penguasa engkau. Sementara kita berkata dia juru selamat, tapi di saat yang bersamaan kita harus tunduk
Kurios itu menguasai. Bukan kita yang menguasai Tuhan. Tapi Tuhan yang menguasai kita. Tuhan yang pegang kita. Tuhan yang berkata A, ya kita A. Masa kita B? Tuhan berkata begini, masa kita begono? Tuhan berkata ke situ, masa kita ke sini? Kita ini manut atau enggak? Waktu kita ini berkata Tuhan, kurios, berarti kita menyerahkan diri kita di dalam kuasa kurios. Penguasa Yesus. Waktu kita berkata Tuhan, kita sedang di bawah kuasanya. Bukan kita yang mengatur Tuhan, tapi Tuhan yang mengatur kita. Bagaimana seorang Petrus yang berkata engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup, tapi di lain waktu dia berkata aku tidak kenal dia. Lulu. Sampai 3 kali. Sampai ayam yang nggak pernah mandi itu berkokok. Aku tidak kenal itu orang itu. Aku nggak tahu. 2, 3 begitu 3 kali. Betapa rendahnya Petrus, lebih rendah daripada ayam. Ya. Ayam masih enak dimakan. Tapi saat itu Petrus berkata, aku tidak kenal. Dia takut. Nah, masalahnya di mana? Masalahnya dia tidak kenal kurios. Dia tidak kenal penguasa dia. Dia tidak kenal Yesus. 3 tahun setengah tidur. Di mana Yesus tidur? Yesus tidur di semak-semak. Petrus tidur di situ karena Yesus tidak punya tempat untuk membaringkan katanya. Yesus tidur di bait Allah mungkin. Petrus juga di sana. Mungkin Yesus tidur di mana? Ya. Kalau sekarang kan ada SPBU, pom bensin, ada tempat istirahat, mungkin ada yang tidur di situ. Karena nggak ada tempat. Petrus tidur di situ. Di mana Yesus tidur, Petrus tidur. Yesus makan, Petrus bersama dengan Yesus. Yesus ngobrol, Petrus ada di situ. 3 tahun setengah, tapi Petrus tidak kenal kurios Tuhan. Begitu dia tidak kenal Tuhannya sebagai kurios, fear, takut. Kenapa kita takut? 2026 kita takut? Anda tidak kenal Tuhan. Wah, nanti 2027 bagaimana ya? Aku takut. Nanti anakku begini, anakku begitu. Ya, kalau kita menghadapi masalah dalam kehidupan rumah tangga pada anak, kita punya Tuhan yang akan menolong. 30 tahun saya menjadi gembala sidang. Saya bisa punya banyak masalah yang bisa menjatuhkan saya. Saya bisa banyak hal yang membuat saya berkata, saya mundur sebagai pendeta. Tapi kalau 30 tahun ini, saya masih melayani. Saya nggak tahu sampai kapan. Saya yakin sampai Tuhan datang. Kenapa? Karena saya mau belajar kenal siapa kurios. Kalau 2026 engkau tidak kenal kuriosmu, 2027 engkau tidak akan ke sana. 2026 aja engkau takut. Apalagi tahun 2027. Katanya tahun 2030 semua akan berubah, teknologi akan berubah. Akan globalisasi dan dikuasai oleh satu penguasa. Itu ngeri. Sekarang saja sudah semua pakai sistem QR code, sudah pakai sistem satu kode. Ya. Ada juga yang dimasukkan di kepala, dimasukkan di tangan.
Ngeri kan? Tapi dengar. Dengar firman. Kalau engkau mengerti siapa penguasa dirimu, engkau akan berkata, Tuhanku Kurios akan menolong aku. Tuhanku Kurios akan berkuasa atas aku. Semua yang akan mendatangi aku, dia akan mendatangi siapa yang memegang aku. Apapun yang akan mendatangi aku untuk menjatuhkan aku, dia harus mendatangi dulu Tuhanku, Kuriosku. Petrus sayangnya tidak kenal Kurios. Padahal dia makan bareng, minum bareng, tidur di tempat yang sama, bareng. Lihat Yesus melakukan mujizat yang luar biasa. Wow, wow, wow. Nah, orang Kristen yang hanya lihat mujizat, orang Kristen yang hanya cari mujizat, luar biasa. Orang mati bangkit. Orang bisu berjalan. Orang bisu berjalan. Orang bisu bicara. Orang tuli mendengar. Orang buta melihat. Hebat. Yesus hebat. Yesus hebat toh. Begitu didatangi orang, kamu juga muridnya. Enggak. Siapa? Bukan. Aku nggak kenal dia. Saudara ini kasih Tuhan, Kurios yang dikatakan oleh Simon Petrus adalah Kurios yang berkuasa, tapi dia tidak kenal. Saya kasih contoh. Kita buka ya, masih yang sama. Matius 16 ayat 21 sampai 23. Sejak waktu itu, Matius 16 ayat 21. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua. Harus menderita. Kok harus? Ya karena memang Yesus itu tidak lahir untuk nikah. Tidak lahir untuk membangun rumah tangga. Makanya kenapa dia nggak nikah? Karena dia harus mati di kayu salib. Harus ke sana. Ya. Kemudian menanggung banyak penderitaan dari pihak-pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat. Lalu apa? Lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Kalau dia bukan Tuhan, kalau dia bukan Kurios, apa ngerti dia akan dibunuh? Sekarang saya mau tanya kepada saudara, apa saudara ngerti hidup saudara, akhir hidup saudara? Ya, mau mati di tempat tidur, atau mau mati di mungkin lagi makan sate, atau mati di mana? Saudara apa tahu? Apalagi gosok gigi tiba-tiba langsung dipanggil pulang. Kan nggak ada yang tahu. Tetapi Yesus tahu, aku akan dibunuh. Tuhan bener ya. Dan hari yang ketiga aku dibangkitkan. Dia tahu hari kematiannya, dia tahu hari kebangkitannya. Berarti dia Tuhan. Dia Kurios. Dia sampaikan kepada murid-murid. Tapi memang murid-muridnya, hah? Hah? Mati? Hah? Bangkit? Hah? Hah? Loadingnya lama. Lola. Loading lambat. Nah, saya bukan mengata-ngatai murid-murid Yesus, tidak. Ya, tidak. Tapi karena setelah mengerti kebenaran, tahu Tuhannya. Siapa? Petrus? Petrus siapa? Disalib, kepala di bawah, kaki di atas. Murid-murid yang lain ada yang dipenggal. Ada yang ditombak di India. Ada yang dibakar. Ada yang dimasukkan ke minyak panas. Ini kalau nggak mengenal Tuhan, nggak mungkin. Pada akhirnya memang murid-murid mengenal Tuhan. Tapi saya lagi bicara di sini. Ya, lihat. Ayat selanjutnya. Ayat berikutnya. Tetapi Petrus. Ya, ini kita bacakan Matius 16 ayat 21 sampai 23. Ini kita baca ayat selanjutnya. Tapi Petrus, perhatikan ya, menarik Yesus ke samping. Kuriosnya ditarik ke samping. Ya, kemudian
menegur Yesus. Murid menegur guru. Tapi sebenarnya ini sedang terjadi manusia kurang ajar menegur kurios. Siapa Petrus? Manusia. Siapa Yesus? Tuhan. Nah, baru ini. Seluruh dunia ini baru ini. Sejaman kita manusia ini baru ini. Manusia menegur Tuhan. Ini Petrus. Apa yang dikatakan oleh Petrus? Ya, katanya, Tuhan. Nah, ngomongnya kan harus begitu, ya kan? Karena di sini ada tanda seru di belakang setelah ini. Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Wah, harusnya bacanya begitu, ya. Enggak, bacanya jangan gini. Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Oh, enggak begitu. Namanya menegur kan keras. Namanya menegur kan suaranya banter. Banter tuh bahasa Jawa artinya keras. Bukan hanya negur, menarik. Bayangin, saudara, saya bayangin ya, Petrus ini dia begitu dengar Yesus mau mati untuk ke Yerusalem, ditarik, brut. Waduh, untung nggak sobek jubahnya Yesus ya. Tarik, seret ke samping. Ditegur lagi. Kiranya Allah menjauhkan hal itu. Waduh, ini manusia mengajari kurios. Manusia menegur Tuhan. Bahkan dikatakan begini ya, waktu menegur Tuhan. Waduh, ada kata Tuhan. Ngeri. Petrus berkata kepada Yesus, Tuhan. Tapi dia tarik Tuhannya. Dia tegur Tuhannya. Kurios ngatur. Kurios berkuasa. Tapi sekarang sedang terjadi manusia berkuasa atas Tuhan. Dia katakan Tuhan, mulutnya doang. Tuhan, gitu kan. Harusnya kan dia, kurios, penguasaku. Sini aku atur. Nggak boleh kamu pergi ke Yerusalem. Nggak boleh mati. Wah, ini luar biasa banget. Ini luar binasa. Manusia ngatur Tuhan. Itu luar binasa, bukan luar biasa. Harusnya Tuhan ngatur Petrus. Nah, perhatikan sini. Akhirnya kurios nampak. Nampaknya di mana? Ayat 22-23. Lihat. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, apa saudara-saudara, smart people? Saya nggak mau ngomong karena takut saudara kaget. Ya, saya ngomong keras saudara kaget. Tak ngomong aja ya. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, menyala iblis. Aduh, sakit dengernya Petrus, ya kan? Langsung tersentak si Petrus, Rasul Petrus. Kok setan? Oh, aku kayak setan. Aku kayak iblis? Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus yang tidak kenal kurios. Menyala iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Wow, Petrus ditegur bukan di depan cermin dan bukan di tempat yang sepi. Petrus ditegur oleh Yesus di depan murid-murid yang lain. Supaya murid-murid yang lain ngerti bahwa yang di depannya ini yang sedang bicara itu kurios. Sedang bicara adalah Tuhan, penguasanya. Tapi Petrus dengan seenaknya berpaling dan menarik Yesus, ya, dan menegur Yesus. Oh, Yesus, dia pikir begini. Mungkin pikiran Petrus ya, jangan, tidak boleh. Kau tidak boleh mati Tuhan, gitu. Jauhkan Allah. Wah, Petrus gitu. Mungkin pikiran Petrus akan berkata ini. Nanti Yesus bilang, oh iya. Ya Petrus ya. Oke, siap. Iya. Enggak. Petrus galak, Yesus lebih tegas lagi. Hei iblis. Wah, tersentak Petrus. Hanyalah iblis. Engkau suatu batu sandungan bagiku sebab engkau memikirkan apa? Sebab
Engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Nah, kenapa takut? Kenapa takut? Karena sering berpikir seperti manusia. Ya tapi kan kita manusia, Om. Pak Pendeta. Ya kita manusia. Tetapi Alkitab mengatakan, biarlah pikiran dan perasaan Kristus. Pikiran dan perasaan Kristus diam di antara kita, menguasai kita. Damai sejahtera yang kuberikan kepadamu tidak seperti yang diberikan oleh dunia. Mungkin saudara berkata, kita manusia, kan kita punya pikiran manusia. Tetapi Yesus berkata begini, ya, Petrus, engkau batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Kalau kita hanya memikirkan apa yang dipikirkan manusia, jadi batu sandungan. Tetapi kalau kita memikirkan apa yang dipikirkan oleh Tuhan, Allah kita tidak akan menjadi batu sandungan. Kita mengenal siapa Kurios itu. Kurios adalah dia yang menguasai kita. Waktu kita mengenal Kurios, waktu kita memikirkan seperti yang dipikirkan Allah, Bapa kita, memikirkan apa yang dipikirkan Tuhan, apa yang di hati Tuhan, apa yang di pikiran Tuhan, maka sesuai dengan tema hari ini, faith over fear. Iman mengalahkan ketakutan. Iman menyingkirkan ketakutan. Iman berkuasa atas kemanusiaan kita. Dari mana iman datang? Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Firman Tuhan inilah pikiran Allah. Apa bedanya hutan dengan taman? Apa bedanya hutan dengan taman? Di hutan semua bisa masuk. Ya, serigala masuk. Ya, kemudian di sana juga ada singa masuk. Ya, ada apa lagi? Ular yang gede-gede, ular sanca, ular apa? Ular-ular masuk di hutan, semuanya masuk, ya. Mau binatang buas, binatang jinak, ada semua ada. Ada semak duri, ada rumput-rumput yang melukai tubuh, melukai kulit, ya. Ada semua di hutan. Itu hutan. Tapi bedanya dengan taman, ingat, binatang buas nggak boleh masuk di taman. Ya, tidak ada rumput yang menyakiti kulit-kulit sehingga berdarah-darah. Tidak ada semak duri. Tidak ada macam-macam. Itu taman. Tidak ada binatang berbahaya di taman. Nah, hari ini bagaimana tahun 2026, 2027, 2000 seterusnya dan seterusnya. Bagaimana kita menyingkapi berita-berita di handphone kita. Scroll, scroll, scroll. Scroll. Baca. Scroll lagi. Wah. Wah, ini beritanya. Wah, masuk lagi. Dari berita pembunuhan. Dari berita ini. Dari berita perselingkuhan. Dari artis. Dari mana. Masuk. So. Itu hutan. Hutan. Pikiran kita sudah jadi hutan. Hati kita bukan menjadi taman Tuhan. Bukan jadi taman Tuhan lagi hati kita. Jadi hutan. Masuk semua. Jret. Jret. Binatang buas dunia. Masuk jret. Ih, takut. Kok gini ya kondisinya? Ih, ngeri. Iya. Masuk semua hal-hal yang menakutkan. Itu hutan. Tapi kalau taman pikiranmu dan hatimu adalah taman Tuhan, kita harus memilih. Kita harus pilah-pilah apa yang boleh masuk dari handphone kita.
Supaya engkau jangan jadi fear, jangan jadi takut. Makanya iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Firman Tuhan menjadikan taman hatimu, taman Tuhan. Kalau engkau mengerti Tuhanmu, kuriosmu, berarti dia berkuasa atas engkau. Jangan engkau yang ngatur. Aku nggak mau kebaktian Tuhan besok. Aku ada bisnis. Aturlah Tuhanmu seenakmu. Ya, Tuhan, aku nggak mau datang besok. Ya, pendalaman Alkitab. Alkitab udah saya baca, udah dalam. Mulai diatur Tuhan. Ya, Tuhan bilang berdoa kalau sakit. Ngapain berdoa? Mau ada dokter. Dia atur Tuhan. Tuhannya diatur sama dia. Kurios bagaimana, saudara? Tuhan bilang mengasihi itu. Orang itu kamu kasih. Nggak bisa Tuhan. Dia yang duluan salah sama saya. Kok disuruh minta maaf sama dia. Diatur Tuhan sama dia. Banyak manusia mulai atur Tuhan. Kurios bukan jadi kurios penguasa lagi. Tapi dia atur kuriosnya. Sama seperti Petrus. Oh, nggak boleh Tuhan. Jangan terjadi itu. Kenapa harus mati? Kok kan jadi raja. Masa masa raja mati? Kamu kan pembebas kami dari Romawi. Tidak kenal kuriosnya. Makanya begitu 3 kali dengan satu perempuan biasa. Bukan tentara yang bawa pedang. Kamu ya. Kalau enggak, saya bunuh nih. Kamu kan murid Tuhan Yesus. Wah, dipegang pisau ini. Oh, bukan. Enggak. Perempuan biasa, enggak bawa senjata. Yang menjaga buka pintu itu loh. Kalau sekarang ART, asisten rumah tangga. Tukang buka pintu. Loh, kamu kan muridnya. Enggak. Saudara, kembali kepada firman Tuhan. Kalau kita sering memikirkan apa yang dipikirkan Tuhan, dan tidak memikirkan apa yang dipikirkan manusia, menjadi taman, hati kita menjadi taman, iman timbul dari pendengaran akan firman. Itu mengalahkan ketakutan. Kita tidak dikuasai oleh iblis. Kita tidak akan menjadi batu sandungan. Mulai memikirkan apa yang dipikirkan Tuhan kita. Maka dia akan menjadi kurios bagi saya dan saudara. Yohanes 21. Yohanes 21. Masih ada sedikit waktu, kita akan membaca lagi. Yohanes 21 ayat 5 dan 6. Yohanes 21 ayat 5 dan 6. Kata Yesus kepada mereka, ya, Yohanes 21 ayat 5. Kata Yesus kepada mereka, "Hei anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Ayat yang ke-6. Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menarik lagi karena banyaknya ikan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Petrus gagal. Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Dalam kegagalannya dia kecewa. Dia bilang kepada murid-murid, "Aku mau menjala ikan lagi." Karena Rasul Petrus maksud saya, Rasul Petrus ini seorang yang didengar oleh murid-murid yang lain, ya. Aku juga mau ikut. Wah, jadi Petrus ini jadi semacam pemimpin ya dari murid-murid ya, tapi memimpinnya dalam kekecewaan. Bahaya ya kalau seorang pemimpin tidak mengenal kurios, dia akan memimpin orang kepada jalan yang nggak benar. Dalam kekecewaan, kesedihan, karena menyangkal Yesus 3 kali, dia berkata,
Aku akan kembali menjala ikan. Murid-murid yang lain berkata, aku ikut. Lalu yang lain berkata, Petrus, saya juga ikut. Yang lain berkata, aku ikut. Banyak murid-murid ikut, ikut. Oke. Kemudian menjala, naik perahu sepanjang malam. Pagi, siang, malam, sampai ke besoknya. Nol. Orang yang tidak mengenal Tuhannya, nol. Orang yang pakai caranya sendiri, nol. Orang yang tidak mau tunduk kepada kurios penguasanya, tidak ada. Nol. Kosong. Makanya mereka ditanya oleh Yesus. Luar biasa Yesus ya. Dihianati, disangkal 3 kali, masih datang. Bagaimana saudara? Kalau saudara dihianati 3 kali, masih mau datangi orang itu enggak? Hmm? Masih enggak? Saya bicara, karena saya pernah praktekkan ini. Saya tetap mengasihi, saya datangi dengan kasih. Yesus disangkal 3 kali. Kalau waktu itu Yudas masih hidup, tidak gantung diri, saya yakin dan amat yakin karena Petrus sama Yudas itu dosanya sama. Kalau Yesus datang kepada Petrus, dia bisa datang kepada Yudas. Masalahnya Yudas kan sudah gantung diri dan sudah mati. Ya. Dia datang kepada orang yang menyangkal 3 kali. Dia datang. Ada ikan kamu dapatkan? Mereka berpandang-pandangan ini. Hah? Siapa dia? Siapa lu? Kalau bahasa Jakartanya. Lu mau apa? Ada ikan nggak yang kamu dapatkan, hei anak-anak? Katakan anak-anak. Sudah di sudah menyangkal 3 kali, Petrus masih dibilang anak. Nah, pertanyaannya ya, berapa kali kita ini menyakiti Tuhan dan Tuhan masih panggil kita anak? Harusnya kita itu nangis. Harusnya kita terharu. Orang berdosa kayak saya dan saudara yang sudah mengkhianati Tuhan kok masih dipanggil anak. Anak-anak, adakah kamu mendapatkan lauk pauk? Ya kan? Sudah menyangkal Yesus masih dipanggil anak. Hei anak-anak, adakah engkau mendapatkan ikan? Gak ada, nol. Dari pagi sampai malam sekarang gak ada. Ini kami udah mau pulang nih, ya. Jalannya udah di apa itu? Dicuci, jalannya udah dirapikan. Yesus bicara begini. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu. Ayat yang ke-6. Yohanes 21 ayat yang ke-6. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Nah, pertanyaannya begini, saudara. Mana ada ikan yang ngerti kanan dan kiri? Oh, kiri nggak sopan, kanan sopan. Ikannya itu ikan-ikan yang sopan. Dia ke kanan. Ya. Begini, kenapa kok Yesus suruh tebarkan jala ke kanan? Kan bisa ke kiri. Lebih lebih baik ke depan, lempar ke depan atau ke belakang. Tour guide di Israel berkata begini, kalau tebarkan jala ke kiri itu gampang. Saya secara logika berpikir iya ya. Kalau ke kiri kan begini. Jadi tangannya kan gampang. Putar badannya gampang. Itu jaring bisa jauh. Shoo, ya. Tapi kalau ke kanan, muter badannya susah. Tangannya dari sini ke sini. Badannya goyang. Tapi kan jala itu bukan ringan kan? Jala itu ada pemberat-pemberatnya itu loh.
dilempar ke kanan. Bisa, tapi belum. Paling dekat kapal, dekat perahu. Coba, nelayan diajari cara menangkap ikan. Nelayan disuruh oleh seseorang, gini aja lah, kalau saudara seorang IT, ahli IT, seorang yang hebat di IT. Saya bukan ahli IT, saya ngajari saudara. Gini loh, IT itu gini, caranya gini gini gini. Dalam hati saudara udah tahu kamu ngomong apa. Ya, ya ini harusnya begini, nggak boleh pakai aplikasi gini, aplikasi ini. Lah, sebelum kamu tahu, aku udah tahu. Itu dalam hati kan. Nah, sekarang seorang nelayan yang biasa tebar jala ke kiri, ya kan? Disuruh tebar jala ke kanan. Mikir. Mereka berpandang-pandangan. Kamu udah pernah lembar jala ke kanan? Belum? Kamu? Belum. Tapi kan kita tebar jala ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan, depan, belakang. Kita nggak dapat sepanjang malam. Apa susahnya kalau kita ngikuti orang itu? Orang itu kan belum tahu. Ya udah, manut ke kanan, tebar. Dapat ikan yang sangat banyak. Ada ayat yang mengatakan 153 ekor. Kita tahu bahwa ikan Petrus itu kalau kita ke Israel itu ikan mujair yang besar-besar kan. Nah, bayangin aja itu ikan sebesar itu 153 ekor di jalan. Tarik. Ada seorang murid berkata begini kepada Petrus, "Itu Tuhan. Itu kurios." Petrus nggak pakai baju, terjun ke dalam air, biur, berenang mendekati orang tersebut. Lalu sampai di darat, ketemu dengan Yesus kan. Apa Yesus ngomong? "Kurang ajar kamu Petrus ya. Udah mengkhianati aku 3 kali. Pakai otak dong, pakai otak dong, pakai otak dong. Tunjuk 3 kali." Noe, noe, noe. Tapi tidak, tidak. Yesus berkata begini, "Ayo sarapan." Jadi kalau saudara disakiti orang, coba diajak sarapan. Undang makan. Loh, ayatnya mana, Om? Ya ayatnya di sini. Yohanes 21. Orang yang menyakiti Yesus 3 kali, dikatakan oleh Petrus, panggil murid-murid yang lain. Ayo kita sarapan, makan. Dan ternyata Yesus punya ikan sendiri. Yesus masak ikan di kayu bakar. Dan mereka makan. Mereka sarapan. Ternyata itu pagi hari sarapan mereka. Jadi sepanjang malam kan nggak dapat. Nah itu pagi hari mereka lapar. Kuriosmu, dengar baik-baik ya. Kuriosmu adalah kurios Tuhan yang memikirkan jasmani, ya kan? Habis itu dia tanya kepada Petrus, "Petrus, apakah engkau mengasihi aku?" Dia pikirkan rohani. Kalau Tuhanmu, kuriosmu hanya mikirin rohani saja, dia bukan kurios, dia bukan Tuhan. Jangan ikuti. Kalau dia pikirannya dia hanya memikirkan rohanimu, jangan ikuti. Ya. Tapi sebaliknya, kalau Tuhanmu, ya kan, hanya memberikan kebutuhan jasmanimu, memikirkan jasmanimu tanpa rohanimu, karena Petrus kan setelah itu dipulihkan rohaninya. Apakah engkau mengasihi aku? Gembalakan domba-domba. Sampai Petrus nangis, rohaninya dipulihkan. Kalau Tuhanmu hanya memberikan hal-hal jasmani pada hidupmu dan tidak memikirkan hal-hal rohani dalam hidupmu, jangan ikuti karena dia bukan kurios. Kurios Tuhan kita Yesus yang benar adalah dia pikirkan jasmanimu, ayo makan, ayo sarapan. Sini Petrus. Petrus makan mungkin dengan berpikir begini, ini Tuhan memang. Ini memang Yesus. Tapi dia nggak berani ngomong.
Dia pun makan mungkin dengan ikan itu dengan sedikit agak tertahan di tenggorokan. Karena apa? Dia tahu ini yang dia sangkal 3 kali. Ya kan? Setelah makan, ya kan? Setelah kenyang, Yesus ngomong, "Petrus, apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka?" Wah! Ini ayat yang membuat saya juga nangis di tepi Danau Genesaret waktu saya dapat kesempatan ke sana. Di tepi Danau Genesaret ini. Yesus bertanya, "Apakah engkau mengasihi aku, Petrus? Gembalakanlah domba-dombaku." Perhatikan, dikasih makan jasmani, tapi dipulihkan rohaninya. Itu kurios. Itu Tuhan. Masih takut? Masih fear? Masih takut? Masih takut? Setelah baca ayat ini masih takut bahwa Tuhan kuriosmu, Tuhan yang memikirkan jasmani dan rohanimu, masih takut? Ini yang saya ajarkan kepada istri dan anak-anak saya. Walaupun kami juga tidak terbuat dari besi, tidak otot kawat balung besi kayak Gatot Koco. Kami juga manusia biasa yang kadang fear, yang kadang takut. Tapi Alkitab mengajarkan kepada saya dan istri dan keluarga, waktu kita kenal siapa Tuhan kita, Dia tidak akan membiarkan engkau. Karena Dia adalah kurios, penguasa. Matius 7 ayat 21 saya tutup, setelah itu kita berdoa. Kita baca sama-sama saja. Matius 7 ayat 21. Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, kurios, kurios, akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Yang mengenal Tuhannya sebagai kuriosnya, dia bukan hanya memanggil Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan, Tuhan, bukan itu. Bukan itu saja. Bukan karena kita tahu Yesus Tuhan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Orang yang kurios, orang yang mengenal Tuhannya, iman yang mengalahkan ketakutan adalah orang-orang yang bukan hanya Tuhan, 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 tapi dia tunduk kepada kurios, penguasanya, untuk melakukan kehendak kurios. Maka genaplah firman Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan sendiri. Dan sesuai dengan tema kita, iman menyingkirkan ketakutan. Iman mengalahkan ketakutan. Mari kita berdoa. Terima kasih banyak Tuhan. Biarlah hamba-Mu dan seluruh kami, anak-anak Tuhan Smart People yang saat ini sedang melihat acara ini. Biarlah kami sadar akan adanya kurios Tuhan Yesus yang berkuasa atas hati dan pikiran kami. Engkau yang berkuasa atas kami. Engkau yang berkuasa atas kami. Yang memikirkan jasmani dan rohani kami. Yang memulihkan kami. Yang menguatkan kami. Yang membuat kami tunduk di dalam kuasa kurios untuk melakukan kehendak-Mu. Supaya kami bukan sekedar memanggil Tuhan, Tuhan. Tapi kami juga melakukan kehendak dan tunduk dalam kehendak kurios Tuhan kami. Saat kami memanggil Tuhan, biar kami sadar kurios kami yang kami harus tunduk, kami harus taat. Demikianlah firman-Mu disampaikan ya Tuhan.
Roh Kudus bicara terus-menerus atas hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, berkati ya Tuhan seluruh hamba-hamba Tuhan yang bertugas mengatur acara Small People ini. Cik Leni dan semuanya yang ada, staf yang ada semua Tuhan dalam pertolongan Tuhan dan dipakai makin banyak orang yang akan dikuatkan mulai kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Tetap percaya kepada Kurios. Amin.